Bapa di surga, pada petang sore hari ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur karena kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya dicurahkan atas hidup kami. Dan malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan kerinduan yang dalam untuk boleh kami datang kepada Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada petang sore hari ini. Tolonglah kami semua ya Tuhan, berikanlah kami kepekaan sehingga boleh kami ditambah-tambahkan di dalam pengertian kami, sehingga boleh kami mengenal Engkau semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan sebagian dari firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam. Ya, puji Tuhan. Pada petang sore hari ini mari kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Ibrani 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Di mana subtemanya yaitu membedakan yang baik daripada yang jahat. Jikalau sudah semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kekasih, mari kita akan menyimak firman Tuhan ini dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang kelima ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Ini saudara, sangat menarik sekali saudara. Nah, salah satu hal yang sangat menarik di dalam bagian ini saudara, di mana surat Ibrani itu saudara, bahwasanya penulisnya itu tidak hanya saja menyajikan tentang pemahaman-pemahaman atau doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi juga memasukkan atau penulis Ibrani itu saudara, memasukkan atau menyampaikan tentang apa? Tentang peringatan-peringatan. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang menarik. Karena penulis itu tidak hanya saja menyampaikan atau menyajikan tentang pengajaran-pengajaran yang penting tentang Kristus Tuhan, atau doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran, tetapi juga penulis Ibrani itu menyampaikan tentang apa? Atau mengajarkan, menyampaikan, mewartakan tentang peringatan-peringatan, saudara. Dan kita tahu hal ini, saudara, di dalam bagian ini, saudara, penulis Ibrani itu di sela-sela pengajaran itu dia memasukkan tentang peringatan-peringatan. Saya rasa, saudara ya, siapa sih yang senang dengan teguran? Ada Bapak Ibu? Ada yang senang teguran? Ada Bapak Ibu? Biasanya jarang sekali saudara ya. Kalau umpamanya teguran apalagi peringatan, biasanya itu saudara, kadang-kadang kita enggak
nggak siap untuk mendengarkannya, saudara. Biasanya berkaitan dengan teguran atau peringatan-peringatan, biasanya kita menutup telinga kita sekeras kencangnya, saudara, biasanya. Tapi kalau umpamanya hal-hal yang menyenangkan hati kita, sesuatu hal yang mengenakan kita, biasanya kita buka mata kita dan telinga kita selebar-lebarnya, saudara. Entah itu membangun kita atau itu merusak hidup kita, pokoknya senang dulu, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, saudara, khususnya di dalam bagian Ibrani pasal yang kelima ayat 11 ini sampai 14 ini, saudara, ada satu hal yang menjadi persoalan yang begitu besar. Ada permasalahan yang begitu besar sebenarnya di tengah-tengah jemaat itu. Dan persoalan ini adalah persoalan yang sangat krusial sekali, yang sangat penting sekali, yang tidak boleh diabaikan. Persoalan yang tidak boleh disepelekan, saudara. Persoalan-persoalan yang memang hadir saja di tengah-tengah jemaat. Dan persoalan itu di dalam bagian firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 tadi, ayat 11 tadi mengatakan demikian, saudara. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban di dalam hal mendengarkan. Saudara, persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat itu, saudara, persoalan yang sangat krusial itu, yang tidak boleh diabaikan itu, dalam hal lamban mendengarkan. Di sini arti dari lamban mendengarkan itu, saudara, ini bukan kurang bisa menangkap ya, saudara, bukan itu maksudnya, bukan. Tetapi maksud dari lamban mendengarkan di sini, saudara, yaitu tumpul. Kalau umpamanya pisau itu, saudara, tumpul, saudara. Kalau umpamanya di tangan itu, kalau umpamanya kita sering memegang benda-benda yang agak kasar, saudara, biasanya ada tangan ini kapalan, saudara. Kalau umpamanya kita sering mengangkat barang-barang tertentu atau yang berat, saudara, maka tangan-tangan kita ini ada sudah kapalan, saudara. Jadi yang dipakai di sini sebenarnya bukan kurang bisa menangkap suara, saudara ya, bukan, saudara ya. Tetapi di sini, saudara, lamban untuk mengerti. Sudah kapalan, mau dia sampaikan 100 kali pun, saudara, mental, kalau bahasa anak muda, saudara. Mau disampaikan setiap saat pun gak mempen, sudah. Dengan cara apapun gak mempen, sudah. Udah kapalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelambanan inilah yang menghalangi mereka untuk bisa mengerti penjelasan-penjelasan yang lebih dalam tentang iman mereka. Udah tumpul tadi kok, sudah tumpul sudah. Udah kapalan tadi. Sehingga penjelasan-penjelasan apapun yang disampaikan kepada jemaat itu, saudara, tidak mempen. Sebaik apapun, seindah apapun tentang yang disampaikan kepada mereka, karena sudah kapalan tadi itu, sudah, maka tidak mudah mereka memahaminya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi penghalang bagi mereka, saudara, penerima surat ini, saudara. Sehingga mereka tidak siap untuk menerima pengajaran-pengajaran firman Tuhan itu. Hati mereka itu sudah menjadi keras, saudara. Mereka hanya menerima hal-hal yang menyenangkan hati mereka, hal-hal yang dianggap oleh mereka sesuatu yang baik. Sesuatu yang
Sesuatu yang dianggap baik, indah, senang, nyaman. Bukankah zaman sekarang ini saudara itu yang diinginkan kebanyakan orang yang beriman kepada Tuhan? Oh pokoknya aku senang. Entah itu membawa pada jurang, pokoknya aku senang. Ini yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara tidak mengalami suatu perkembangan. Mereka tidak mengalami suatu pertumbuhan iman, pengenalan mereka akan Tuhan di dalam hidup mereka. Pokoknya aku senang aja. Yang mereka inginkan setiap saat sesuatu hal yang spektakuler, saudara. Hal-hal yang mukjizat, sesuatu hal yang wow gitu, kalau bahasa anak muda, saudara. Nah, ini baru Allah berkuasa, mereka berpikir demikian. Sehingga segala sesuatu hal yang menegur, sifatnya menegur, mendidik mereka, melatih mereka. No way. Nah, mereka menutup telinga mereka dengan rapat-rapat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah ya. Untuk hal ini, untuk boleh kita terapkan dalam hidup kita. Termasuk pendeta nugrah, saudara. Kalau umpamanya mendengar teguran, peringatan, nasihat-nasihat yang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, saudara. Acap kali kita tidak mau menerima, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini saudara, kelambanan inilah yang menghalangi mereka untuk tidak bisa mengerti penjelasan-penjelasan yang lebih dalam lagi. Jemaat penerima surat Ibrani ini tidak berada dalam keadaan yang siap untuk menerima ajaran-ajaran yang harus diajarkan kepada mereka. Memang kita harus sadar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, memang tidak ada orang yang bisa dengan mudah untuk membaca, mengerti, lalu menerapkan firman Tuhan itu. Tidak ada, saudara. Karena untuk hal itu pun diperlukan bimbingan Roh Kudus, diperlukan tuntunan Roh Kudus, diperlukan kepekaan, di mana Allah Roh Kudus itu yang akan terus menolong kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita akan memperingati tentang Hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu kerinduan yang begitu dalam di dalam hatinya untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan itu. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu tidak hanya sekedar menerima saja, tetapi dia juga di sisi yang lain dia belajar dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah yang sukar sekalipun. Inilah uniknya kekristenan. Kuasa Roh Kudus itu yang terus bekerja di dalam hati kita. Sehingga teguran itu yang menegur kita melalui kebenaran firman Tuhan itu tidak kita abaikan dalam hidup kita. Tidak kita menutup telinga kita. Kita tidak mengabaikan semuanya itu, tetapi kita cerna dengan baik. Kita hayati dengan baik. Kita gumulkan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, persoalan ini saudara, permasalahan jemaat yang menerima surat Ibrani ini, inti persoalannya adalah sikap hati mereka. Hati ini loh saudara, tidak ada yang tahu. Ya, bisa tampilan saya di luar itu sangat menarik, tapi hati begitu jelek.
Tampilan saya menawan, saudara. Tapi hati penuh dengan intrik. Di luar penuh dengan sesuatu hal yang menarik, tapi hati penuh dengan kepalsuan. Jadi orang-orang ini saudara, jemaat ini saudara, yang mendengar tentang berita ini saudara, hati mereka itu sebenarnya tidak mau menerima kebenaran itu. Belum siap hati mereka. Mereka membiarkan hati mereka dengan sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka inginkan sesuatu hal yang senantiasa membuat mereka nyaman dalam hidup ini. Kenyamanan itu kita tidak anti dengan kenyamanan, saudara. Tapi jangan sampai kita hidup terus di dalam zona nyaman. Sehingga bisa kita melupakan sesuatu hal yang bermanfaat, yang berguna di dalam hidup kita. Jemaat ini, saudara, jemaat yang mendengar firman Tuhan ini, jemaat Ibrani ini, saudara, hati mereka itu sudah tumpul. Hati mereka itu begitu kerasnya, tidak mau mendengar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membawa mereka di dalam pertumbuhan iman. Sesungguhnya Roh Kudus itu yang menolong kita, bukan? Ada kerinduan untuk belajar sekalipun sulit, sekalipun sukar, namun ada satu dorongan di dalam hidup seseorang yang telah berjumpa dengan Tuhan, yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu. Namun mereka membiarkan diri mereka dengan tidak berdaya, saudara. Sangat berbeda sekali jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus memuji jemaat di Tesalonika di dalam 1 Tesalonika 2 pasal yang ke-13, Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan antara jemaat ini, saudara, dengan jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu, saudara, mereka itu, saudara, menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan penuh sukacita. Bahkan jemaat Tesalonika itu, saudara, mereka menyambut firman Tuhan itu layaknya seperti tamu yang terhormat di dalam hidup mereka. Pernah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada seorang pejabat tinggi lalu menghampiri Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, atau dia datang ke rumah kita, saudara. Oh, hari ini saya datang, pejabat tinggi loh, saudara, pejabat tinggi negara. Kira-kira apa yang kita siapkan? Wah, bingung ya. Apa yang, waduh, mungkin siapkan ini segala macam gitu ya, saudara. Terlebih apa? Ketika dia datang, saudara, pinginnya kita bagaimana? Duduk tenang. Ketika dia berbicara kepada kita, lalu kita membuka telinga kita lebar-lebar, lalu apa yang dia sampaikan, lalu kita simpan di dalam hati kita. Kontras bukan? Dengan jemaat di Ibrani ini. Dan jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika itu, saudara, ketika firman Tuhan itu ditaburkan, diajarkan, disampaikan kepada mereka, justru mereka menyambutnya layaknya seperti seorang tamu yang terhormat. Ya memang benar, tamu agung, saudara. Karena kebenaran itu, Kristus itu sendiri. Tidak heran hati mereka buka lebar-lebar untuk apa? Untuk kebenaran itu ada di dalam hidup mereka. Tidak heran jemaat itu mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, bukan sungut-sungut. Bukan penuh dengan kemalasan. Tetapi mereka menyambut kebenaran firman Tuhan itu layaknya tamu agung, dan memang dia adalah tamu agung yang terhormat, yang tidak ada bandingnya, yaitu pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Itu sebabnya tidak heran kita ketika kita melihat jemaat itu penuh sukacita. Penuh dengan gairah mereka menerima kebenaran itu. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Dan Paulus memuji hal itu. Bahwasanya aku sangat bahagia sekali. Aku sangat bangga sekali. Karena engkau menerima firman Tuhan itu bukan sebagai
atau dari manusia, tapi memang dari Allah. Dahsyat bukan? Alangkah indahnya setiap kita sebagai jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, saudara. Bahagia sekali ketika kita menyambut kebenaran firman itu bukan dari manusia, tetapi memang dari Allah. Alangkah indahnya. Walaupun kebenaran itu acap kali menegur kita, memperingati kita, menasehati kita, bahkan mendidik kita. Agar apa? Untuk memperbaharui hidup kita hari ke hari. Supaya hidup kita itu, saudara, menjadi hidup yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Sangat indah sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kata lamban ini mengandung apa, saudara? Pengertian yang dalam, bukan hanya sekedar kemampuan intelektual, bukan. Tetapi juga menyangkut sikap hati seseorang. Bagaimana hati kita? Hal inilah yang kita waspadai di dalam kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, saudara ya. Tidak jarang bisa kita mengalami hal ini di tengah-tengah kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa hambar, ya. Hambar. Kita pulang, kita datang dengan tangan kosong, pulang juga dengan tangan kosong. Ketika kita mendengar firman Tuhan seolah-olah tidak mendapatkan sesuatu. Kenapa? Kesiapan hati kita, saudara. Karena tidak jarang kebenaran firman itu menegur kita dan kita tidak nyaman di dalamnya. Sehingga ketika kita pulang, ketika kita beribadah, saudara, kita berkata, aku tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Sudah disinggung tentang keberadaan kita yang sesungguhnya. Firman itu menegur kita dan kita belum siap untuk hal itu. Firman itu menasihati kita dan belum kita siap untuk menerima itu. Sehingga ketika kita pulang beribadah, kita berkata, aku tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Hati kita yang belum siap untuk menerima hal itu. Layaknya seperti seorang bayi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis ini, saudara, dia menjelaskan, menyampaikan kepada jemaat Tuhan itu hal-hal yang berhubungan dengan jabatan daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Tetapi hal itu tidak dilakukan karena kelambanan jemaat penerima surat ini. Penulis Ibrani itu dia menyampaikan sebenarnya, menjelaskan tentang pengajaran-pengajaran tentang hubungan dengan jabatan Yesus Kristus sebagai imam besar. Tetapi penulis Ibrani tidak menyampaikan hal itu, saudara ya. Kenapa? Kondisi jemaat itu belum siap untuk menerima hal itu. Mereka lamban untuk mendengarkan hal itu. Artinya apa? Tidak mau mendengar. Belum siap untuk mendengar hal itu. Hati mereka tidak siap untuk mendengarkan hal itu. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-12 itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya di dalam ayat 11 dia berkata demikian tentang hal itu. Garis bawahi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentang hal itu. Menunjukkan tentang hal apa itu sebenarnya, saudara? Yaitu menunjukkan kepada jabatan Yesus Kristus sebagai imam besar dan juga mengenai apa? Tentang kepada Melkisedek. Dan peraturan Melkisedek. Jadi ada kaitannya itu, saudara, tidak boleh diabaikan hal ini, saudara. Hal itu sukar untuk dijelaskan dan sukar untuk jemaat itu untuk memahami hal itu. Bahkan mereka belum siap untuk menerima hal itu, saudara. Tidak mereka mengerti dengan baik tentang hal itu.
Demikian juga saudaraku mengenai peraturan Melkisedek yang menuntut penjelasan secara terperinci saudara. Tentu menjadi satu hal yang sukar bagi para pembaca itu. Apalagi hal-hal tentang keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan juga manusia. Yang juga dia memiliki orang tua secara lahiriah. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Sulit. Sehingga mereka siap untuk hal itu, hal-hal yang menyenangkan saja. Itu sebabnya kebenaran firman Tuhan itu menasehati mereka dengan lemah lembut. Agar mereka di tengah-tengah keberadaan mereka yang sedemikian untuk membuka hati mereka lebar-lebar kembali. Mereka akan bergumul tentang kebenaran itu. Sehingga boleh mereka mengalami suatu kedewasaan di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Hal yang sama sebenarnya Tuhan rindukan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ia merindukan kita, Dia menegur kita, menasehati kita, supaya di tengah-tengah zona nyaman kita itu, kita tidak asik dengan zona nyaman kita, pengertian-pengertian kita yang selama ini. Tetapi Dia merindukan kita supaya pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi kalau mungkin selama ini yang kita rindukan mukjizat, salah enggak? Enggak salah saudara. Tapi kalau umpamanya dari dulu sampai sekarang saudara, sejak kita menjadi orang Kristen yang kita terus harapkan mukjizat terus. Nah ini ono masalahnya saudara. Mestinya kita belajar. Tidak hanya sekedar kuasa Allah itu dinyatakan melalui mukjizat, tetapi di tengah-tengah penderitaan, pergumulan sekalipun, Allah juga menyatakan kuasanya. Sudah mulai ada peningkatan bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis Ibrani ini sudah di dalam pasalnya yang kelima ayat 12 sampai 14, saudara, penulis memberikan alasan mengapa jemaat itu saudara dikatakan sebagai orang-orang yang lamban dalam hal mendengarkan. Padahal mereka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau dilihat saudara, bahwasanya secara waktu itu sudah cukup lama mereka sudah menjadi orang percaya. Cukup lama sudah menjadi orang Kristen kalau ditinjau dari sejarah waktu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-12 saudaraku dia mengatakan demikian ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Setelah itu apa saudara? Sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu. Bukan makanan keras. Dilihat dari waktu saudara, ditinjau dari waktu, maksudnya lamanya mereka sudah menjadi orang Kristen. Tetapi saudara, setelah mereka sudah lama menjadi orang Kristen, sama sekali tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bayangkan saudara, kalau umpamanya kadang-kadang saya bisa menganalogikan seperti seorang bayi ya saudara. Nah, kalau bayi lahir ya, biasanya kita senang ya bukan saudara, betul enggak? Tapi kalau bayi itu saudara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah mulai bertumbuh. Tetapi saudara kalau 1 tahun saudara bayi itu merangkak, mungkin kita senang, sudah mulai merangkak. Tapi ketika kita melihat 2 tahun masih terus merangkak saudara, kita mulai gelisah hati kita seharusnya bukan? Apalagi kalau umpamanya 5 tahun, nggak pernah bisa mengeluarkan, nggak bisa ngomong saudara ya. Pasti hati orang tua bagaimana saudara? Kira-kira tertawa? Lucu bayi saya 5 tahun belum bisa ngomong saudara. Gitu saudara? Tentunya bukan. Biasanya hati kita bagaimana? Merasa gelisah bukan?
Dilihat Bu, bayi ini loh dari sejak lahir udah 5 tahun sekarang, tetapi tidak bisa ngomong tuh. Yang bisa dia lakukan hanya merangkak aja. Gak bisa jalan, gak bisa ngomong sudah. Tentu merasa kita, aneh. Pasti ada sesuatu. Something wrong ini sudah. Ada sesuatu yang salah ini sudah. Tapi kalau orang tua saudara, wah ya enggak, biasa aja itu. Wah mungkin justru orang tuanya dipertanyakan saudara ya. Itu sebabnya saudara penulis Ibrani itu saudara kalau dilihat, orang Kristen ini sudah lama, mereka sudah menjadi Kristen itu sebenarnya jadi lama. Kalau dilihat ditinjau dari waktu, sejak mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sudah cukup lama. Mestinya mereka sudah siap untuk mengajar orang lain. Mestinya mereka sudah siap untuk memberitakan kepada orang lain. Mestinya tidak hanya saja mereka kepercayaan kepada Yesus Kristus. Yes, memang benar percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak berhenti dari situ. Seharusnya jemaat itu men-sharekan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka nikmati, apa yang mereka kenal dalam hidup mereka. Menjadi lucu bukan? Seperti bayi tadi saudara, kalau hidup mereka stagnan. Menjadi aneh. Mestinya kita menjadi gelisah di dalam hidup kita ketika kita hanya mengharapkan sesuatu hal yang spektakuler. Hal-hal yang mukjizat, hal-hal yang nyaman, yang membuat kita nyaman dalam hidup kita. Itu salah? Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Namun kalau umpamanya terus menerus dalam hidup kita, kapan kita menyampaikan, mengajar orang lain, men-sharekan tentang berita sukacita itu, pribadi Kristus itu. Orang Kristen di tengah kehidupan ini bergumul sebenarnya. Karena lewat pergumulan ini kita akan merasakan perjumpaan kita dengan Kristus. Dan di sanalah kita dilatih Bapak Ibu. Bagaimana di tengah-tengah penderitaan bisa kita melihat karya Tuhan yang agung dalam hidup ini. Nah sekarang biasanya orang saudara zaman sekarang ini baru mereka melihat kuasa Allah yang berkuasa ketika sesuatu hal, contohnya ada halilintar yang dahsyat saudara ya, yang bisa menghempaskan musuhnya. Nah baru kita, Allah berkuasa. Pernahkah kita memikirkan bagaimana kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah pergumulan hidup? Bagaimana kita bisa berjumpa bahkan melihat karya Tuhan yang agung di tengah-tengah pergumulan yang kita lewati? Pernah? Jarang sekali. Sangat sedikit sekali. Dan itu membutuhkan kedewasaan di dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidaklah gampang, termasuk yang berbicara di depan ini. Tidaklah mudah. Jikalau bukan kuasa Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kita, yang telah berdiam diri dalam hidup kita, itu mustahil saudara. Ia akan menolong kita. Justru di sanalah ketika kita dihadapkan sesuatu hal yang sukar dan sulit dalam hidup ini. Dengan pertolongan Roh Kudus kita bergumul dalam hidup ini. Belajar dengan sungguh-sungguh melalui kebenaran firman Tuhan. Kita bertahan di dalamnya dengan sungguh-sungguh. Di sana kitalah menikmati perjumpaan dengan Dia. Dan kita bisa mengalami suatu pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kita dikuatkan, kita diteguhkan di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan. Coba bisa bayangkan hal itu saudara. Di tengah-tengah kesendirian kita, di tengah-tengah kesepian dalam hidup ini, Dia hadir. Oh Tuhan, sungguh Engkau. Itu membutuhkan waktu yang sungguh-sungguh untuk bisa kita hayati dalam hidup ini. Di tengah-tengah keheningan saudara, kita duduk sejenak, renungkan, gumulkan kebenaran firman Tuhan itu. Sukar,
Namun jangan khawatir, pertolongan dari Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita, yang hari ini kita peringati, saudara. Yang saat ini kita peringati, yang terus bekerja di dalam hati kita yang paling dalam. Jadi ditinjau dari waktu, saudara, mereka ini sudah seharusnya bertumbuh, namun mengalami satu stagnan. Lama sudah menjadi orang Kristen, tapi ketika ditegur masih ngambek, saudara. Ketika mereka diingatkan, kenapa enggak kamu bersekutu dengan Tuhan, kamu tidak beribadah, alasannya akeh, dari A sampai Z, 101 macam alasan, saudara. Mereka belum memahami bagaimana pentingnya untuk melayani Tuhan. Ketika diajak, ayo kita melayani bersama-sama, besok belum ada waktunya loh, saudara. Enggak, masih sibuk, repot. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun yang melayani, jikalau kita tidak memaknai, menghayati dengan sungguh-sungguh, saudara, maka kita melakukan, bahkan jatuh di dalam rutinitas, bahkan seremonial semata loh, saudara. Jadi saudara, di tengah-tengah kehidupan orang Kristen itu, kalau umpamanya ditinjau dari waktu, saudara, maka seharusnya mereka ini sudah bertumbuh. Tetapi realita, fakta yang nyata sebaliknya. Mereka mandek, saudara. Di dalam pemahaman, pengertian mereka sudah stagnan. Hal yang kedua, saudara, ditinjau di sini, saudara, itu dalam waktu, maksudnya waktu yang terus berjalan. Tetapi ada waktu yang dalam hal ini, saudara, yaitu momentum. Nah, ini penting. Orang Kristen di sini sebenarnya letaknya, saudara. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa waktu itu juga yang boleh kita lewati. Tetapi saudara, waktu di dalam pengertian di sini yaitu momentum. Contohnya Bapak Ibu, momentum hari ini. Ibadah hari ini, jikalau saya tidak datang dan menyiapkan hatiku, maka momentum ibadah hari ini terlewatkan. Tidak terulang kembali. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Besok saya belum tentu bisa beribadah kembali. Oke? Maka momentum hari ini saya pergunakan kesempatan dalam hal ini untuk sungguh-sungguh. Jadi saudara, ini berbeda saudara. Kalau tadi waktu dalam pengertian lamanya mereka menjadi orang Kristen. Tetapi dalam pengertian yang kedua ini saudara, momentum atau kesempatan. Artinya apa? Kesempatan hari ini tidak bisa terulang besok. Saat saya mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, itu adalah momentum yang saya pegang, yang saya boleh tangkap. Tidak boleh saya abaikan di dalam hidup saya. Kenapa? Besok atau setelah saya pulang dari gereja ini, belum tahu apakah masih ada kesempatan momentum yang sama hari esok. Momentum bersama dengan keluarga hari ini itu adalah sesuatu hal yang indah. Dan saya harus memaknai, harus saya mengisinya dengan hal-hal yang baik. Karena besok belum tentu saya bisa bertemu dengan anggota keluargaku yang saat ini bercengkraman dengan aku. Momentum kebenaran firman Tuhan hari ini, saya harus menyiapkan hatiku, menerima kebenaran firman Tuhan itu, menyimak dalam hidupku, dan saya belajar untuk mempraktekkan dalam kehidupanku, di dalam keseharianku. Ini penting, momentum. Karena besok belum tentu kesempatan yang sama bisa terulang kembali. Bisa kita pahami hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Saudara, sangat menarik sekali apa yang dijelaskan penulis dalam ayat 12 ini, yaitu bahwa pembaca bukan saja masih harus diajar,
Tetapi ajaran yang harus diberikan kepada mereka itu masih sangat mendasar. Sedih rasanya. Mestinya kalau orang Kristen sudah lama belajar kekristenan, tentu bukan itu lagi yang harus diajarkan kepada mereka seharusnya. Tetapi itulah fakta, itulah yang terjadi. Bahkan mungkin kita alami saat di dalam hidup kita. Seharusnya kita sudah mengalami satu peningkatan di dalam pemahaman pengertian kita. Tetapi realita masih kita berjalan di tempat. Tidaklah salah gereja kita mencanangkan tema besar. Yaitu apa saudara? Maturity in Christ. Artinya apa? Dewasa di dalam Kristus. Sejak kita menerima Kristus itu kita dituntut untuk dewasa di dalam Dia. Bukan seperti bayi atau anak kecil yang digambarkan di dalam hal ini, saudara. Bahkan digambarkan di dalam bagian itu anak kecil itu memerlukan susu. Makanan yang lembek. Kalau dikasih makanan yang agak keras kepada bayi, saudara, maka pencernaannya itu belum siap untuk dicerna. Ya, saudara, makanan susu atau minum susu di sini maksudnya apa? Memang makanan bergizi, tapi dalam hal ini sebenarnya kesiapan pencernaan dari si bayi itu, saudara, belum siap. Ketika diberikan makanan yang keras itu, pencernaan itu belum siap, saudara. Hal yang demikian sebenarnya, pengajaran yang agak kencang itu, saudara, peneguran-peneguran, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Maka biasanya bayi-bayi rohani itu, saudara, belum mereka siap untuk mencerna. Tetapi saudara, itu tuntutan, terus harus mau bertumbuh. Jikalau tidak, saudara, kita menjadi bayi rohani yang terus-menerus. Sangat berbeda dengan yang dewasa. Yang dewasa itu, saudara, tidak hanya saja menjadi egois, berbeda jauh dengan bayi, bukan. Bayi itu, saudara, belajar, tetapi supaya berhenti, supaya saya pintar. Nah, kalau dewasa, saudara, bukan. Kalau seseorang yang dewasa di dalam iman atau di dalam rohaninya, dia belajar bukan hanya sekedar dia pintar, tetapi dia belajar untuk apa? Untuk memperbaharui hidupnya. Beda ya, anak kecil itu belajar juga. Bayi itu belajar, saudara. Tujuannya apa? Entah belajar dia supaya dia pintar, saudara. Tapi tujuan seseorang bukan hanya sekedar dia pintar, tetapi belajar untuk memperbaharui hidupnya hari ke hari. Bagaimana dengan iman kita? Sehingga dengan belajar ini, ketika kita mau menjadi dewasa di dalam iman kita, saudara, ada satu kepekaan, sensitif rohani, kepekaan rohani, sehingga bisa kita membedakan tadi, oh ini adalah pengajaran-pengajaran yang meninabok-bokkan, sehingga membuat imanku tidak mengalami pertumbuhan. Oh ini adalah pengajaran-pengajaran membuat saya nyaman sehingga tidak saya menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, seorang yang dewasa dia harus bergumul dalam hidupnya. Dia tidak seperti anak kecil tadi yang begitu egois, pokoknya aku disenangkan saja. Seorang yang dewasa di dalam iman, yang telah mengalami pertumbuhan iman, dia harus peka terhadap orang lain. Tidak hanya sedang memikirkan dirinya sendiri. Kepekaan itu ada. Peka terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Apa ya maunya Tuhan
di tengah-tengah peristiwa yang sedang terjadi bahkan kami alami saat ini. Contohnya peristiwa corona ini. Anak kecil mana dia tahu itu? Entah corona, entah apa, nggak mau tahu sudah. Mau pokoknya lari-lari ke sana kemari. Kalau kita ajarin, nah itu loh bahaya, ono corona. Corona apa, pokoknya main. Tapi orang dewasa saudara, ini bahaya. Perlu waspada, kewaspadaan, perlu untuk jaga-jaga. Perlu kehati-hatian, perlu kebijaksanaan. Orang dewasa di dalam rohani penuh kepekaan. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup ini, peristiwa yang boleh kita alami dan kita lalui dalam hidup ini. Apa maksudnya Tuhan di dalam setiap peristiwa ini? Ini sudah mulai bertumbuh ya saudara. Ketika aku bergumul saat ini dalam kesulitan, itu apa sih maksudnya Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan ini? Apa maunya? Apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan, lakukan dalam hidup ini? Beda ya bukan? Kalau anak kecil tadi bagaimana? Sudah nangis, sulit dia nangis. Itu tak berhenti dari situ. Ngambek sama Tuhan sudah. Itu bayi rohani. Tapi kalau sudah orang dewasa di dalam iman dan pengenalan kepada Tuhan, mulai ada kepekaan. Apa sih maunya Tuhan di dalam setiap tindakanku saat ini? Aku sudah bergumul sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, tapi masih belum dia menjawab apa maunya Tuhan sih. Sudah mulai ada. Di tengah-tengah kesukaran ini, saat ini yang kami alami, apa sih yang Tuhan mau? Apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami perbuat di tengah-tengah kondisi ini? Bukannya dia menjadi ngambek sama Tuhan, menjadi marah sama Tuhan, menjadi kecewa sama Tuhan. Tidak. Justru orang yang dewasa itu, dia peka terhadap sesuatu. Dan dia melakukan dengan tertuju iman dan pengharapannya tertuju kepada Kristus yang adalah Mesias anak Allah itu. Dia adalah imam besar kita. Yang menolong kita di tengah-tengah segala sesuatu yang kita alami dan yang kita hadapi di dalam hal hidup kita. Kiranya kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan atas hidup kita sehingga membuat kita percaya kepada Dia, menolong saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang hadir pada petang sore hari ini, untuk boleh kita menjalani hari-hari kita dan memberikan kepekaan kepada setiap kita, sehingga boleh kita menghasilkan buah-buah yang baik dan memuliakan Tuhan. Amin. Kiranya hal ini menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Di dalam kondisi apapun, mari kita belajar bergumul di dalam hidup ini. Seperti halnya penulis Ibrani, harus dilatih, harus ada praktek. Dan akhirnya kita terbiasa untuk menjalani hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada petang malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman. Kiranya kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan atas hidup kami terus bekerja, berkarya untuk boleh kami menggumulkan akan kebenaran firman, belajar untuk tentang kebenaran firman-Mu. Baik hal-hal yang menyenangkan, menegur kami, memperingati kami. Tuhan siapkan hati kami yang paling dalam, sehingga boleh kami menerima teguran itu dengan penuh sukacita, sehingga membawa kami di dalam perubahan yang begitu indah di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu yang telah menguraikan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya yang kami serahkan kepada Bapak Pendeta Timotius Sugiono yang akan menyampaikan warta gereja.